Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ode Ambo? Ya, alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Semangat ya, semangat. Insya Allah semangat bisa semua. Oke. Sudah siap ini? Insya Allah siap, Bu. Siap. Sudah umur berapa tahun ini Ibu Laode? Waode? Kurang lebih 50 tahun, Bu. 50 tahun. 52 tahun. Nah, Iya, Bu. sudah berapa lama menjadi ASN tetap? ASN maksudnya. Untuk ASN, Bu, baru-baru saja saya terangkat sebagai P3K. Sedangkan senior itu kan sudah 20 tahun, Bu. Tapi kan sudah ada pengalaman ya mendidik. Ya, insya Allah, Bu. Oke. Silakan Ibu buka Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Kita lihat, ayat berapa, Ibu dosen? Pokoknya Ibu baca, nanti saya tuntun. Oh, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. صدق الله العظيم. Baik, dilanjutkan dengan menulis 4 ain saja.
tempatnya itu ya. Silakan diperlihatkan. Klik lagi modusnya, klik lagi. Assalamualaikum. Wah, Langsung diperlihatkan. oh, tidak. Apa namanya?
Kelihatan Bu? Tidak terlihat. Iya deh. Sama sekali tidak terlihat. Aduh, bagaimana nih? Oh ya, cukup cukup Ibu, Oh, cukup terima kasih. cukup. Pertanyaan saya, bisa Ibu kemukakan pendapat Ibu atau pengalaman Ibu waktu mendapat pendalaman materi pedagogik yang terkait dengan perkembangan peserta didik. Nah, apa-apa yang dibahas pada modul perkembangan peserta didik. Eh, yang dibahas perkembangan, yang dibahas modul perkembangan didik Pak ya, yang dibahas modul perkembangan didik itu adalah mengenai eh, tujuan pembelajarannya, kemudian catatan pembelajarannya, kemudian apa ya, perkembangan perkembangan fisiknya juga itu termasuk, itu mencakup perubahan fisik, mencakup ke perubahan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia, apa, usia seperti pertumbuhan tubuh, perkembangan otot, perkembangan sistem saraf, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan fisik seseorang. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga itu perkembangan kognitif. Nah, itu biasanya menjelaskan tentang perkembangan pemikiran, proses kognitif pembelajaran, dan perkembangan intelektual pada berbagai tahap usianya. Itu yang kedua. Terus Oke. selanjutnya, Nah, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya? selanjutnya itu Bu, yang ketiga itu perkembangan sosialnya dan emosionalnya. Ini mencakup bagaimana peserta didik itu berkembang dalam hal ini, interaksi sosial, kemudian pembentukan hubungan dan pengembangan keterampilan sosial, serta pengaturan pengaturan emosi. Itu kadang-kadang itu kalau anak-anak sudah sudah menginjak masa dewasa itu kan, emosionalnya itu uh, kadang meningkat tergantung dari apanya, apa namanya, pengalaman yang didapatkan saat itu gitu. Oke. Sekarang kita akan membahas teori-teori belajar. Mengapa seorang guru itu perlu menguasai teori-teori belajar? Ya, seorang gurunya itu perlu menguasai teori-teori belajar agar dia itu bisa mentransferkan ilmunya ke siswa-siswanya gitu. Uh, uh, yang pertama itu adalah behaviornya, behaviorisme. Itu Behavioristik. ya, saya Behavioristik. lupa. Behaviorisme, ya, Behavioristik. ya, behaviorisme. Nah, karena dengan menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, uh, setidaknya guru harus dapat memahami apa dan bagaimana sebenarnya proses belajar itu terjadi pada diri peserta didik, sehingga guru dapat mengambil tindakan logik pedagogik dan edukatif yang yang tepat bagi penyelenggaraan pembelajaran gitu. Oke. Menurut Ibu,
belajar dalam artinya belajar dalam dunia pendidikan itu apa maksudnya? Menurut Ibu belajar dalam dunia pendidikan itu menurut Ibu bagaimana? Belajar dalam dunia pendidikan itu, menurut saya itu harus aktif dan pasif. Karena belajar itu dapat melibatkan tindakan aktif seperti membaca, berbicara, kemudian eksperimen atau menjalani pengalaman langsung gitu. Namun belajar juga bisa bersifat lebih pasif seperti mendengarkan gitu, mendengarkan apa yang dikatakan begitu. Kemudian yang keduanya juga perubahan perilaku juga. Perubahan perilaku yaitu tujuan utamanya dari belajar itu adalah mengubah perilaku atau pengetahuan. Ketika seseorang belajar, maka harus dapat menunjukkan pemahaman atau kemampuan baru yang mereka peroleh. Oke. Dalam proses belajar itu ada yang namanya teori belajar. Ya. Menurut Ibu, teori belajar itu apa? Teori belajar itu menurut saya itu adalah teori, yaitu salah satunya aspek penting dalam pengembangan metode pembelajaran. Nah, ibarat membangun rumah begitu. Ibarat membangun rumah, eh, apa namanya? Ibarat membangun rumah itu eh, berperan sebagai pondasi yang mendasarkan proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum melakukan praktek pengembangan pembelajaran, guru perlu memahami terlebih dahulu teori-teori belajar yang dirumuskan oleh sejumlah ahli pendidikan begitu. Nah, setelahnya ada 5 teori belajar menurut para ahli, yakni teori belajar apa ya behavioristik gitu. Behavioristik. Iya, behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menitik beratkan pada perubahan tingkah laku dari peserta didik yang terjadi akibat dari interaksi antara dorongan dan respon gitu. Terus teori apa lagi yang Ibu bilang kan tadi ada 4. Iya, yang kedua itu adalah teori belajar konstruktivisme dan eh, contoh implementasinya itu adalah teori belajar itu adalah menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, teori ini mendukung proses pembelajaran mandiri gitu. Berbeda dengan paham behavioristik yang menempatkan belajar sebagai objek gitu. Terus yang ketiga, Yang ketiga itu adalah teori belajar humanistik. Adapun teori humanistik itu adalah teori belajar apa namanya itu perspektif ada teori belajar humas itu menekankan pandangan bahwa memanusiakan manusia adalah tujuan utama dari proses pendidikan atau pembelajaran. Gitu. terus yang keempat, Yang keempat itu adalah teori belajar kognitif yang bagaimana ya? yang menekankan pada proses belajar ketimbang hasil dari pengajaran itu sendiri. Oke. Uh, Nah, sekarang kita pindah pada soal berikut. Oke. Em, ketika Ibu menyusun soal, soalnya itu bagaimana? Bentuknya sederhana atau hot? saya tuh saya tuh menyusul soal bu tergantung dari peserta didiknya juga.
Kalau misalkan ke satu, dua, tiga itu kan mereka masih kelas-kelas sana begitu, itu ya nggak terlalu tinggi-tinggi amat nih soal yang saya berikan. Kalau misalkan empat atau enam itu mereka kan sudah apa ya, eh, sudah eh, tinggi pemahamannya. Sehingga itu yang saya susun sosok itu ada yang sedang begitu, terus Nah, yang tinggi. nah, bisa diberikan contoh yang soal yang Hmm, hostnya tinggi dan kritis. kalau kalau teman-teman saya itu kalau untuk di kelas 4, 5 dan 6 itu saya suka berikan kalau saya kan biasa mengatakan tentang Al-Quran. Katakanlah ya misalkan apa ya ayuhan ya ayuhan inna khalaqnakum titik-titik menyambungkan ayat berikutnya begitu. Atau tidak juga misalkan ada ayat yang garis bawahi misalkan inna akramakum yang yang di garis bawah merah itu maknanya apa begitu, Oh gitu. atau ya itu tingkat tingginya itu hoaxnya gitu. Oke. Kalau menyusun materi, Ibu memperhatikan ada kategori-kategori yang dikatakan ada kategori normal atau umum dan ada yang advance. Untuk siapa materi yang advance itu diberikan? Untuk siswa bu, untuk siswa. Untuk siswa, bagaimana coba? Bisa enggak dijelaskan? eh, untuk apa ya, hmm, saya itu kan biasa kalau kalau membuat soal itu eh, itu kan saya masalah itu ada misalkan ada pilihan ganda gitu, ada pilihan ganda, kemudian maksudnya siswa itu siswa yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam suatu objek itu yang membutuhkan materi yang lebih rumit atau kompleks untuk mempertahankan minat dan motivasi mereka dalam dalam pembelajaran itu. Kalau siswa yang ingin mengejar pengetahuan lebih lanjut, yaitu siswa yang memiliki minat khusus dalam suatu topik dan ingin mengejar pengetahuan yang lebih mendalam atau penelitian dalam bidang bidang tersebut. Terus em, apa ya? Ya, Kalau misalnya Ibu mengajar materi apa? Yang mata pelajaran apa? Agama. uh, agama Pak, Bu, agama agama Islam gitu. Islam. Biasanya Ya, materi tentang apa? tergantung dari Kelas. buku yang biasa ambilkan itu surat Al-Hujurat ayat 13 itu di kelas 4. Oh, kelas 4. Nah, Ya, sekarang bagaimana cara Ibu mengajarkan materi yang berkategori yang fakta? cara cara saya mengajarkan yang berkategori yang fakta itu adalah semacam apa namanya itu langkah-langkah awalnya kan apa namanya misalkan contohnya itu misalkan ada apa namanya misalkan di awal pembelajaran sebagai itu siswa itu dihadapkan pada pengalaman langsung dengan objek pembelajaran misalnya untuk menyampaikan untuk menyampaikan sesuatu katakan seperti status gitu. Nah, ah, pokoknya maksudnya itu kan fakta itu kan maksudnya asosiasi pernyataan hubungan antara dua hal tertentu. Untuk kata yang nyata di awal pembelajaran itu kan sebaiknya siswa dihadapkan pada pengalaman langsung dengan objek pembelajaran. Nah, misalkan untuk menyampaikan bahwa saus tomat itu kan berwarna merah. Itu kan
dia 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 harus melihat secara langsung dulu, buka itu dia punya pembungkus, lalu melihat di dalamnya itu warna apa. Maka berarti itu secara fakta dia lihat bahwa warnanya merah gitu. Oke. Itu Nah, itu 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 yang bersifat fakta. Kalau iya. yang konsep, kalau yang konsep bagaimana? Hmm, Kalau yang konsepnya itu, yang konseptualnya itu, eh, yang konsepnya itu adalah kategori yang digunakan untuk gagasan atau sesuatu yang serupa untuk mengorganisir pengetahuan. Untuk memberangkatkan ke siswa itu kan dapat menggunakan pergaulan dan aplikasi. Hmm, Pengulangan dapat berupa latihan begitu, terus peninjauan dan membantu mengingatkan kembali. Sedangkan untuk aplikasi bisa dengan cara mengilustrasi contoh-contoh dari konsep yang disajikan begitu. Itu yang saya pahami kalau secara konsep. Oke. Kalau misalnya cara mengajarkan materi yang berkategori prosedural, Hanya cara mengantarkan yang kategori prosedur itu kan berarti mengajarkan langkah-langkahnya dulu. Dan misalkan dia akan eh, melakukan sesuatu pekerjaan, katakanlah menanam, menanam jagung atau menanam yang berproses begitu. Nah, misalkan dia menanam jagung. Jagung itu caranya bagaimana itu proses penanamannya. Jadi caranya itu kan pertama di itu kalau masalah mengenai prosedur, kalau misalkan juga tentang keagamaan, misalkan prosedur tata cara sholat misalkan, atau tata cara berwudu. Nah itu ya yang pertama berarti misalkan yang pertama kan cuci tangan kalau berwudu itu, sebagai guru itu harus mempraktikkan langsung dulu sehingga murid-murid itu dia mencontoh kepada guru yang mengajarkan itu tentang begitu. Nah, begitu pula misalkan sholat. Nah, tentu guru juga harus mengajarkan dulu eh, apa namanya cara-caranya sholat itu bagaimana, mulai ya niatnya niatnya bagaimana, terus eh, gerakannya itu bagaimana. Nah, dari guru itu punya punya eh, harus harus dia guru itu dia harus mengajarkan tata caranya. Tata cara sholat itu misalkan begitu, atau tata cara guru-guru dari awal sampai selesai begitu. oke. Yang saya pahami kalau prosesnya. Hmm, kalau misalnya apa ya, terkait dengan evaluasi, kan evaluasi ini kan macam-macam. Ada instrumen misalnya untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kolaboratif, komunikatif. Bisa Ibu jelaskan semua itu terkait dengan evaluasi? Hmm, Baik dengan evaluasi, yaitu eh, misalkan menjelaskan apa ya, eh, misalkan tunjukkan aspek penilaian dalam rancangan pembelajaran saudara yang mencakup aspek penilaian sikap gitu, terus pengetahuan dan keterampilan serta kisi-kisi dan soal yang berorientasi hots gitu. boleh salah Boleh salah satunya. Nah, terus dalam dalam perangkat pembelajaran saya itu kan saya akan menggunakan proyek kolaboratif sebagai salah satu contoh yang dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan pengambilan keputusan yang tepat. Itu yang saya lakukan. Oke, sekarang kita masuk pada tahapan ketiga. Saatnya Ibu
mensimulasikan. Silakan di-share screen modul ajarnya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Eh, ya. Apakah anak-anak sudah sarapan pagi? Nah, kemudian kalau sudah sarapan, ya alhamdulillah supaya sebentar nanti itu kan kita berada tidak terganggu lagi. Misalkan keluar masuk di makanan dulu itu, kita usahakan sebelumnya ke sekolah itu kan anak-anak harusnya makan dulu ya. Kemudian, bagaimana kesehatannya anak-anak? Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah sehat semua. Berarti hadir semua kan? Nah, kemudian kalau begitu, ibu guru itu akan mengerti dulu ya, akan mengerti dulu satu-satu. Kalau yang ibu guru sebutkan namanya angkat tangan ya, kalau sudah angkat tangan ibu guru akan kasih apa itu? Ya, jadi saya absen. Yang pertama itu adalah Nur Fauzia, hadir ya? Ya hadir. Kemudian yang kedua eh, Sunartin hadir. Terus yang ketiga adalah Zulkifli hadir. Eh, Seterusnya eh, Zahira, kemudian Sunartin, selanjutnya eh, Muhammad Al-Fahri. Ya, alhamdulillah datang semua ya. Bagaimana semangat anak-anak? Nah, harus semangat. Masa sudah kelas 4 begitu masih kelas semangat lagi untuk belajar agama karena belajar agama itu kan paling penting untuk kehidupan di dunia ini maupun di akhirat. Jadi harusnya itu fokus ya. Fokus. Fokus dulu sebelum mulai pelajaran itu, ibu guru itu harus sarankan ke anak-anak fokus dulu terhati. Satu, dua, tiga ya siap. Nah, kemudian sebelumnya saya melangkah pada materi agar itu yang uh, saya akan soalnya kita membaca bersama-sama uh, dua salat mulai dari takbir ihram nanti ibu guru saya sebutkan. Nah, coba bacakan secara bersama-sama doa doa iftitah ya. Allah Akbar kabiran terus terus ya ya bagusnya terus kalau doa ruku ya subhana rabbiyal azim habis bagus bagusnya. Nah, kemudian lagi yang doa itidal dan yang akan ibu terus bacakan pertolongan minggu lalu itu ya gitu bagusnya anak-anak. Nah, selanjutnya juga doa sujud itu pilih sekali doa sujudnya ibu guru sudah mengajarkan toh ya lanjut bagusnya terus ke lanjutnya ke tahiyat awal langsung tahiyat akhir ya ya bagus bagusnya bagus ini kan harapkan anak-anak kita di dunia ini tiada guna hidup kalau tidak sholat karena yang pertama kali dipertanggungjawabkan adalah sholat maka ibu guru itu mengantarkan kalian dari kelas 1 kelas 4 kelas 5 terus sampai kelas 5 sekarang ini yang paling penting karena itu yang paling utama di hadapan Allah. Nah sekarang baik fokus fokus ya. Uh, Adapun pembelajaran yang akan saya bawakan pada pagi hari ini itu ialah tentang Al-Quran hadis mengenai Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Nah, di bulan itu kan Ibu Guru telah mengadakan dua tentang Quran surah Al-Hujurat.
Minggu lalu kan ibu guru katakan tentang cara membacanya, kemudian sampai menghafalkan begitu. Nah sekarang ini ibu guru akan jelaskan pokok-pokoknya nih, atau isi kandungannya daripada surah Al-Hujurat itu. Nah sebelumnya mungkin anak-anak kan ibu guru suarakan minggu lalu bahwa dihafal di rumah gitu. Ada yang hafal kan? Angkat tangan kalau sudah hafal, jangan ragu-ragu. Oh ya, Fauzan. Nah, Fauzan ini anak pintar ini selalu dapat terus ya. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sudah itu saya dapat karena dia memang rajin belajar di rumah. Saya selalu kontak dengan orang tuanya ini memang ya bagus lah belajarnya. Ya coba coba hafalkan. Nah, terus terus ya ayuhan nas ini. Ya jangan lalu. Ya ya itu bagus. Bagus. Dan teman-teman yang lain juga ikuti ya. Heeh. Nah, setelah itu ibu guru apa namanya jelaskan apa sebenarnya itu arti daripada al-hujurat itu. Ada yang tahu? Angkat tangan ya. Ya, nah, benar benar benar. Dari itu surah al-hujurat itu artinya kamar-kamar anak-anak. Nah, kamar-kamar arti itu tempatnya atau kediamannya Rasulullah SAW bersama keluarganya, termasuk pengikut-pengikutnya yang masuk Islam pada saat itu, yang disiapkan di Medina. Ya, itu maksudnya itu surah Al-Hujurat. Nah, kemudian surah Al-Hujurat itu terdiri dari berapa ayat anak-anak? Bukan tahu? Iya, menurut Fadliznya berapa? Ya benar, 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 18 ayat. Ya bagus. Terdiri dari 18 ayat. Nah, kemudian surah itu apa namanya, terdapat dalam Al-Quran di surah 49, 49. Yang bunyinya itu saya jelaskan, saya bacakan ulang ya. Tadi kan sudah dibacakan dengan Al-Fauzan, tapi sekarang sekali dijelaskan lagi, Ibu akan bacakan ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum. Ya, itu bunyinya ya. Eh, yang artinya itu, dengarkan baik-baik, wahai manusia, ya, hmm, kami telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Eh, yang kemudian kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Hmm. Dan sesungguhnya yang paling mulia kamu, di antara kamu sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti anak-anak. Dengarkan ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan jelaskan bahwa eh, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki. Ya, mungkin adik-adik tahu kalau yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu siapa sebenarnya? Ada yang tahu? Yang pertama kali sekali. Iya, benar. Itu memang Fauzan pintar sekali. Yaitu, nah, yaitu Adam. Gitu. Itu Adam itu diciptakan dari apa itu anak-anak? Wah, semua fokus, fokus, fokus. Ya, betul dari tanah. Benar. Nah, kemudian setelah itu eh, bertahun-tahun lamanya Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kan dia merasa kesunyian hidup sekian. Dia inginnya punya teman. Nah, sehingga Adam itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menciptakan temannya begitu. Nah, mungkin adik-adik tahu kalau siapa itu yang diciptakan Allah yang perempuan. Siapa ya? Ya betul betul. Nur Fauzia benar itu. Nah, itu Hawa.
Ya, dari yang pertama diciptakan itu adalah Nabi Adam. Adam ya, terus yang keduanya Hawa. Setelah bertahun-tahun kemudian mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya mereka menikah begitu sehingga menghasilkan keturunan-keturunan sampai kita sekarang ini. Jadi uh, orang tua kita sebenarnya itu yang awalnya itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Kemudian dengarkan lagi baik-baik bahwa eh, Allah menciptakan manusia itu kan dari bersuku-suku, berbeda suku, berbeda bangsa itu ada yang sukunya suku Jawa, ada yang suku apa ya Tolaki begitu. Kalau untuk tadi kan eh, eh, kalau untuk tadi kan seperti Buton, Muna, terus Tolaki. Itu sehingga Allah itu menciptakan itu untuk tujuannya untuk saling apa anak-anak untuk saling kenal mengenal itu nah kemudian juga berbeda-beda agama ada agama Hindu agama Kristen agama Islam berbeda-beda itu juga kita harus saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain agama Islam teman karena kan semua agama itu kan Allah juga yang diturunkan kita harus hargai nggak boleh saling membenci uh, agama yang lain gitu kemudian pula uh, in akramakum indallahi atqakum itu artinya itu sesungguhnya yang paling mulia di Allah itu adalah orang yang paling bertakwa anak-anak. Jadi dunia itu tidak terbedak maksudnya tidak terbedak mau cantik, mau jelek, mau pejabat, mau kaya, mau miskin, semua itu yang di hadapan Allah itu sama. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu hanyalah apa nak? Ketakwaannya. Betul itu ketakwaannya. Jadi itu penting. Nah, dari orang-orang bertakwa itu adalah yang yang sangat di apa namanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan ditempatkan di surga yaitu orang-orang bertakwa seperti orang yang menjalankan perintahnya dan mengetahui segala larangannya. Nah, itu ya. Nah, karena waktu melihat waktu juga sudah semakin apa ya Kak, sebenarnya kan nanti akan ada lagi guru yang masuk. Maka untuk pembelajaran kita sore hari ini, pagi hari ini cukup sekian. Tapi sebelumnya Ibu Guru akan membagi kelompok dulu. Biar hanya 5 menit lagi ya. Membagi kelompok untuk mengerjakan apa namanya? Ini tulis, itu kita kelompok, ada kelompok, satu kelompok itu 4 orang. Uh, apa namanya? Cukup bangko, satu kelompok itu 2 bangko 4 orang terus satu kelompok lagi 2 bangku lagi bagi 4 orang 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu menulis menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Nah, kemudian diwarnai. Nah, ibu guru akan menilai warna-warnanya itu warna warna apa yang apa warna itu terserah kalian warna apa nanti ibu guru nilai mana yang bagus kelompok mana kelompok 1 2 3 itu. Nah, yang bagus gak nilai yang bagus gambar apa tulisannya itu termasuk dia punya warna-warna itu ibu nilai akan kasih hadiah ibu guru 1 2 3 nanti akan berikan hadiahnya nanti hadiah itu nanti minggu depan minggu depan baru saya akan kasihkan hadiahnya. Tapi melihat kondisi waktu sudah mau habis apa namanya PR saja. Jadi kan PR-nya karena waktu sudah habis tadi kalian tulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan kemudian diwarnai dengan warna terserah kalian per kelompok. Minggu depan ibu guru akan periksa yang dapat juara 1, juara 2, juara 3 masing-masing kelompok akan diberikan hadiah ala kadarnya. Ya, oke? Okay? Ya, sekarang sebelum ibu guru tutup, menurut adik-adik itu dengan pembelajaran agama yang saya katakan tadi itu apa namanya bagus atau tidak? Ya kalau yang bagus katakan bagus, kalau mungkin tidak jujur saja. Supaya kalau yang bagus ya supaya saya tingkatkan lagi, kalau memang masih ada kekurangannya jangan dikatakan apa namanya belajar lebih bagus lagi untuk saya untuk adik-adik juga ya. Nah saya kira untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Dan sebelumnya kita menutup doa dulu ya, biar bagus belum pulang.
Saya akan panggil namanya yang akan memimpin Mbak itu Fauzan Al-Fatih Setiawan sebagai kepala kelas. Pulang pimpin doanya. Ya, wal aslinya wal asli pulang. Sudah ada bagusnya. Nah, sekarang eh, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah Bu, selesai? Ya Bu, selesai nih Bu. Terima kasih banyak atas bimbingannya Ibu dosen. Rekamannya off kan? Ya Bu.